Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira, apa kabar? Semoga dalam kebaikan selalu ya. Sajian KPU Wonosobo Menyapa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini Kamis 16 Juni 2022. Dan kita sudah kedatangan kedua narasumber tentunya dari KPU Wonosobo yang akan membahas tentang tema hari ini, menyongsong pemilu 2024. Akan saya sapa dulu kedua narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Bapak Asma Hozin, SPSI, selaku Ketua KPU Kabupaten Wonosobo. Selamat siang Pak Asma, apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua ada Mbak Dian Kartika Wulandari SA, selaku Divisi Rendatin KPU Kabupaten Wonosobo. Kita berjumpa lagi, Mbak Dian, apa kabar? Kabar baik Mbak Eka, Alhamdulillah. Oke, mungkin keduanya sedang sama-sama sibuk ya Mbak ya untuk sudah mulai pemilu 2020, sudah mulai persiapan Pesona Inspira. Bagi Anda yang mau mengirimkan pertanyaan seputar tema hari ini, seputar pemilu 2024 mendatang, bisa melalui SMS WhatsApp kami di 0823 2383 9996. Ya, kita tahu Pesona Inspira bahwa pemilu serentak 2024 nanti sudah resmi diluncurkan ya kemarin pada tanggal 14 Juni oleh KPU RI, yang dimana tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 juga akan segera dimulai seperti itu. Dan kemudian kalau untuk saat ini Mbak Dian, mungkin saya kepengen ke Mbak Dian dulu. Ini sudah dimulai sejak kapan sih Mbak untuk tahapan pemilu 2024, atau sudah dimulai sejak saat ini juga, atau sudah sejak kemarin-kemarin sejak peluncuran oleh KPU RI, atau bagaimana? Silakan Mbak Dian. Ya, terima kasih Mbak Eka. Pemilu sudah masuk pemilu tahapan berarti ya Mbak Eka. Kemarin tanggal 14 Juni kita sudah meluncing tahapan awal tahapan gitu ya. Kalau sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu sesuai dengan hari pemungutan suara yang sudah ditetapkan juga, yang sudah di-launching gitu ya, nanti di 14 Februari 2024. Ya. Berarti kalau perhitungan sesuai dengan undang-undang, kalau berhitung mundur 20 bulan berarti hari itu jatuh di awal tahapannya kita di 14 Juni 2022 kemarin ya, okay. Itu awal tahapan berarti Mbak. Tetapi tahapan itu sendiri baru dimulai nanti di 29 Juli proses pendaftaran partai politik peserta pemilu. Okay. Gitu ya. Jadi memang tahapan itu dimulai di 14 Juli 2022, berhitung mundur 20 bulan sampai nanti di 14 Februari tahun 2024. Oke, berarti untuk setelah kemarin peluncuran, untuk yang akan dilaksanakan lagi adalah tanggal 29 Juli nanti akan ada. Itu tahapan yang tahapan awal ya, ya, pendaftaran partai politik, tapi masih di KPU RI, nanti semua partai politik mendaftar di KPU RI. Kemudian nanti mungkin kalau di kabupaten kota tahapannya mulai verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, mungkin nanti di bulan Agustus baru kita mulai Mbak Eka. Oke. Cuman hal-hal yang lain terkait regulasi dan lain-lain juga sudah disiapkan. Gitu ya. Oke. Itu mungkin menjadi salah satu agenda terdekat yang akan segera dilaksanakan gitu Mbak Dian ya. Oke, kemudian Pak Asma, ini kalau melihat sejauh ini tahapan sudah ada di depan mata, sebenarnya seperti apa sih Pak kesiapan KPU Wonosobo untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024 nanti? Oke, terima kasih Mbak Eka. Saya menyapa para pendengar Pesona FM dulu. Selamat siang, salam sehat untuk kita bersama. Kalau terkait dengan kesiapan KPU, insya Allah kita dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, perangkat yang kita miliki, SDM yang kita miliki, insya Allah kita siap untuk melaksanakan pemilu 2024. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Dian, kita sudah di launching, kemarin KPU juga melakukan launching Kabupaten Wonosobo terkait dengan tahapan pemilu. Untuk regulasi-regulasi RI juga sudah menyiapkan beberapa, dan beberapa PKPU juga sudah diundangkan yang kemudian akan kita implementasikan, dan mudah-mudahan kesiapan ini dari sisi anggaran juga kita sudah RI nampaknya juga dalam 1-2 hari ini lagi konseling dengan Komisi 2, Badan Anggaran maupun dengan Kementerian Keuangan. Jadi insya Allah secara utuh kita sudah siap untuk menyelenggarakan pemilu 2024. Oke, seperti itu. Untuk kemudian kalau untuk sampai saat ini nih Pak, ini kendala apa sih Pak yang masih dihadapi dan masih akan terus dicari jalan keluarnya nih Pak Asma? Satu,
SDM ya, SDM keterbatasan SDM yang kita miliki. Kita itu hari ini memiliki ASN total 11 itu 1 cuti hamil sampai dengan bulan Agustus ya, sampai bulan Agustus. Kemudian 1 orang lagi dinas pendidikan. Kita punya 9 ASN-nya. Dari 9 itu Pak Sekretaris dan Kasubag 4. Artinya staf hanya punya 4. Ya, 4 staf itu laki-lakinya hanya 1, yang 3 perempuan semua. Ini juga jadi kendala bagi kami karena pekerjaan KPU itu kan 24 jam ya, pekerjaan 24 jam. Sih selama ini dengan teman-teman yang staf perempuan itu nggak pernah ada kendala, cuman hanya jumlahnya aja, personalnya. Kami berharap nanti ada penambahan dari RI terkait dengan jumlah staf yang kami miliki. Kami itu ada 2 kasubag yang tidak memiliki staf ASN. Ada di kasubagnya program dan data, dan 1 kasubag teknis. Kasubag teknis itu kasubag inti semua, itu dua-duanya semua inti semua, dan ini yang jadi kendala dengan SDM. Sementara mungkin itu ya, kalau yang lain-lain insya Allah bisa kita sambil jalan lah gitu. Jadi untuk saat ini untuk SDM yang ada dimaksimalkan gitu ya Mbak ya. Kemudian kita balik lagi ke tahapan pemilu nih Mbak Dian. Mungkin masyarakat di luar sana pengen tahu nih, sebenarnya untuk tahapan pemilu yang akan dilaksanakan urutan-urutannya bagaimana sih, seperti itu Mbak Dian, silakan. Ya kalau tahapan yang kemarin sudah dikeluarkan oleh KPU RI gitu ya Mbak, tahapan ini akan secara garis besar itu ada 3 tahapan besar gitu ya, tahapan perencanaan, kemudian persiapan, dan juga pelaksanaan gitu ya. Perencanaan sudah di jauh-jauh hari sudah dilakukan, yaitu antara lain dengan RDP, dengan Mendagri, kemudian dengan pemerintah terkait perencanaan nanti bagaimana, kapan, tanggal, kemudian prosesnya seperti apa, sudah di awal-awal perencanaan. Kemudian persiapan ini sudah dilakukan dari awal juga terkait regulasi, perencanaan keuangan, anggaran, dan lain-lain. Nah, nanti pelaksanaannya adalah setelah proses ini berlangsung, baru kita akan ada proses pelaksanaan gitu ya. Kalau secara garis besar ada 11 tahapan Mbak, kalau dibagi ada 11 tahapan sesuai dengan Undang-Undang PKPU 3 tahun 2021-22 yang kemarin diluncurkan gitu. Yang pertama adalah tahapan perencanaan program dan anggaran. Kemudian yang kedua adalah proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kemudian yang ketiga adalah pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Kemudian yang keempat adalah penetapan peserta pemilu. Kemudian kelima, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan atau dapil. Kemudian yang keenam ada proses pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Kemudian tahapan yang ketujuh ada masa kampanye pemilu. Kemudian ada masa tenang. Kemudian yang ke-9 ada pemungutan dan penghitungan, kemudian yang ke-10 ada penetapan hasil pemilu, dan yang terakhir ke-11 adalah pengucapan sumpah janji. Itu tahapan secara garis besar ada 11 tahap gitu ya Mbak, yang disebut tahapan. Kalau di pemilu itu ada istilah tahapan, itu seperti kalau kita bilang dalam bahasa mudahnya adalah kegiatan yang dalam satu rangkaian secara sistematis gitu ya. Jadi ada step by stepnya, yaitu tahapan pertama, kemudian dilanjutkan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, itu tahapan-tahapan yang akan kita lakukan nanti sampai 2024, karena 2024 itu juga ada dua momen yang penting ya Mbak, pemilu, kemudian nanti dilanjutkan bahkan nanti ada irisan-irisan dengan pilkada yang dilaksanakan di 27 November. Jadi secara garis besar tahapan kita akan dibagi menjadi 3 yang tadi saya bilang, perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Oke, gitu. Ini bisa dibilang semuanya menjadi tugasnya KPU gitu ya Mbak ya. Bisa digaris besar seperti itu. Betul. Tapi kalau untuk saat ini nih Mbak, ini sebenarnya kalau untuk masyarakat sebenarnya, wah pengen bantu nih KPU, gimana caranya? Ini sebenarnya masyarakat punya andil apa sih Mbak untuk ikut mensukseskan pemilu 2024 nanti nih? Nah, pemilu itu kan kalau bahasanya secara demokrasi itu adalah dari oleh dan untuk rakyat gitu Mbak. Jadi sebenarnya pemilu itu milik kita bersama gitu ya. Tidak tanggung jawab kami saja sebagai penyelenggara KPU, tetapi juga butuh sinergitas dari semua pihak. KPU, dalam hal ini ada KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai penyelenggara, kemudian ada pemerintah dalam hal ini dalam yang punya wilayah gitu, dan kebijakan-kebijakan yang lain untuk membantu kita di KPU, dan masyarakat itu sendiri justru Mbak. Jadi makanya kalau di sini peran serta masyarakat juga sangat penting gitu kan, karena partisipasi masyarakat, karena salah
salah satu aspek strategis dan paling mendasar dari sebuah pemilu yang pertama adalah pemilih itu dulu kan, karena tanpa pemilih pasti pemilu tidak bisa berjalan dengan baik gitu kan. Salah satu yang ornamen terpenting dalam pemilu itu yaitu pemilih. Makanya ada 3 kesempatan, misalnya masyarakat salah satunya bisa menjadi bagian dari penyelenggara, mungkin bisa jadi KPU seperti kami atau badan ad hoc nanti, atau kedua menjadi peserta pemilu, ya peserta pemilu bisa mencalonkan hak memilih dan dipilih itu juga kan Mbak. Kemudian yang ketiga adalah menjadi masyarakat sebagai bagian dari yang mengawasi proses pemilu itu sendiri gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka penyelesaian pemilu, bisa dari dalam sistem maupun luar sistem gitu, sebagai penyelenggara, sebagai peserta maupun sebagai masyarakat sebagai pemilih itu sendiri. Oke, gitu sebenarnya. Jadi masyarakat juga bisa ikut andil ya Mbak ya dalam mensukseskan pemilu gitu. Oke, kemudian kita kalau bahas soal anggaran nih Pak Asma nih. Ini kalau kita tahu, masyarakat juga tahu anggaran pemilu ini tidak sedikit sampai bermiliar-miliar. Ini sebenarnya kalau dari Pak Asma sendiri bisa menjelaskan kepada masyarakat nih Pak soal anggaran yang didapatkan ini, sebenarnya untuk anggaran pemilu ini didapatkannya dari mana Pak Asma? Oke ya, terkait dari anggaran pemilu itu kan kita di daerah ya, karena ini untuk pemilu itu dibiayai oleh APBN. Artinya kita sistem penganggarannya top down, dari pusat ke bawah. Memang nampaknya angkanya sangat besar ya, ada 76,7 triliun gitu ya, itu luar begitu besar. Padahal itu dari 76,7%, 7 triliun itu adalah mayoritas paling besar adalah digunakan untuk honor, honor ad hoc. Karena memang honor ad hoc ini dinaikkan cukup signifikan. Contohnya misalnya di KPPS. KPPS itu pada pemilu 2019 honornya hanya 500.000, padahal mereka itu kerjanya begitu sangat gitu berat, ya, apalagi hari H, karena di aturan itu perhitungan suara tidak boleh ada masa jeda, jadi terus menerus sampai pagi itu Pak. Sampai pagi ketemu sore lagi ya gitu ya. Itu yang kasihan. Kemudian itu dinaikkan 3 kali lipat menjadi 1,5 juta setiap anggota dikali se-Indonesia. Itu kan angkanya sangat signifikan. Kemudian yang kedua terkait dengan anggaran, kita semua sudah dimintain sih dari pusat itu terkait dengan desain pemilu, terutama dari sisi penganggaran itu dari pusat, dan ini kita masih menunggu dalam waktu 1-2 hari ini, mudah-mudahan dari sisi penganggaran sudah clear and clean dari KPU RI. Jadi semua itu di KPU RI di top down diturunkan ke KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Kita istilahnya tinggal menerima program jadwalnya sesuai dengan tahapan, tinggal pelaksanaan. Kalau untuk yang pemilu, tapi kalau untuk pemilihan itu berbeda. Kalau pemilihan memang dibiayai oleh APBD provinsi dan APBD kabupaten kota. Nah, ini ada sharing. Nah, kemarin sih ada kesepakatan antara KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, di mana provinsi APBD provinsi ini membiayai yang ad hoc. Ad hoc itu mulai dari KPPS, PPK, PPS. Itu yang dibiayai oleh APBD provinsi, tapi sisanya dibiayai oleh pemerintah daerah masing-masing gitu ya. Karena memang biaya ad hoc ini kan paling besar. Kita tuh hampir 60% lebih ya itu dihabiskan untuk ad hoc semua gitu. Jadi pembiayaan ad hoc. Jadi untuk pembiayaan teknis itu sangat kecil sebenarnya. Karena kegiatan dari katakan 40% itu 40% kan masih dipecah-pecah untuk persiapan, untuk pelaksanaan logistik dan seterusnya. Itu kan nanti nilainya jadi kecil gitu ya. Ya makanya paling besar itu, dan kemudian mudah-mudahan untuk yang pemilihan ini anggaran betul-betul bisa sharing begitu sehingga APBD Kabupaten Wonosobo juga tidak terlalu terbebani terkait dengan pilkada. 3 tahun yang lalu baru pilkada, ini mau pilkada lagi. Ini kan dari sisi anggaran juga sangat memberatkan daerah gitu Mbak Eka. Baik, seperti itu untuk permasalahan anggaran. Sedikit cuplikan dari Pak Asma ya. Pesona Inspira, kita break jeda iklan terlebih dahulu, nanti akan kita sambung lagi di segmen kedua, masih di sajian KPU Wonosobo Menyapa dengan tema hari ini menyongsong pemilu 2024. KPU Wonosobo Menyapa. Baik, pesona Inspira, masih dalam sajian KPU Wonosobo Menyapa, masih dengan tema hari ini menyongsong pemilu 2024, masih bersama Bapak Ketua KPU Wonosobo Pak Asma Husin dan Mbak Dian Kartika selaku Divisi Rendatit KPU Kabupaten Wonosobo. Pak Asma, kita kembali bahas lagi. Kemudian sebelum ke materi pokok, saya pengen tanya nih Pak soal angka golput di Wonosobo sendiri ini seperti apa sih Pak gambarannya? Apakah terhitung tinggi atau justru malah rendah nih Pak?
Kalau golput ya, karena asumsi persepsi kami yang namanya golput itu orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya, tapi dia tidak mau ke TPS. Bukan orang yang tidak mau ke TPS, tapi orang yang nggak mau punya hak pilihnya itu karena beberapa alasan, misalnya ada ketidaksetujuan dengan pemerintah atau tidak ada pilihan, gitu ya, tidak ada pilihan yang lain. Itu asumsi kami kaitan dengan itu. Kalau angkanya sih kita kecil ya. Kalau kita menilik dari pemilihan legislatif kemarin, itu yang legislatif yang 2019 kita itu kan partisipasinya mencapai hampir angka 80, 79%, sekian, hampir 80. Dan mayoritas yang tidak ke TPS itu karena memang yang bersangkutan tidak ada di rumah, bukan karena golput itu bukan karena golput, tapi kan memang yang bersangkutan tidak ada di rumah. Banyak hal, karena kuliah luar daerah, karena merantau, buruh-boro dan seterusnya. Bahkan ada yang sudah bedol desa lama di Kalimantan itu, datanya masih di Wonosobo, dan gitu. Itu membebani sebenarnya bagi partisipasi di Wonosobo. Harusnya kan sudah dicoret dari kependudukan di Wonosobo begitu. Kemudian itu menjadi salah satu permasalahan pemutakhiran data pemilih nggak sih, Pak? Kalau itu pasti ya, tapi karena di regulasi itu harus dimasukkan di daftar pemilih, ya mau nggak mau tetap kita masukkan. Meskipun sebenarnya itu dicoret pun ya tidak jadi masalah, tapi kan memang regulasinya mengharuskan kami memasukkan di daftar pemilih. Akhirnya itu kan ya harus kita masukkan. Terkait dengan golput tadi Mbak Eka menambahkan sedikit. Di Wonosobo itu memang ada beberapa titik. Dulu waktu pemilu sebelumnya 2019 itu di komplek di satu wilayah itu kecil ya, itu tidak mau didata. Itu ada begitu di Wonosobo, di wilayah Wonosobo. Kemudian pada pemilu 2020 sudah mau didata, dan mudah-mudahan nanti di pemilu 2024 besok sudah mau hadir ke TPS. Iya, karena memang harus pelan-pelan melakukan pendekatannya, dan itu memang kan yang begitu-begitu menjadi atensi tersendiri bagi kami di penyelenggara pemilu, karena memang itu perlu pendekatan khusus, bukan hanya dari KPU tapi juga dari pemerintah daerah dan dari sisi aparatur keamanan, baik itu TNI, Polri itu. Mungkin mereka punya alasan tersendiri untuk memilih golput seperti itu ya, Pak. Betul. Kemudian Mbak Dian nih, soal data pemilih pemula yang kemarin masih menjadi kendala terkait perekaman EKTP dan lain sebagainya, perkembangannya saat ini gimana nih Mbak Dian? Ya, kemarin terakhir masih di angka 50.000 yang kita laporkan waktu pertama capil itu ya Mbak. Nah, kami kemarin dengan Pak Ketua juga sudah ketemu langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil. Kita sampaikan datanya itu justru dari capil juga, terkait pemilih pemula yang pada sampai Februari 14 Februari itu dia berumur 17 tahun gitu ya. Jadi kita mendata anak-anak yang nanti pada tanggal 14 Februari itu sudah berumur 17 lah. Itu kalau perekaman sampai sekarang hitungannya anak-anak kelas 3 SMP pun nanti sudah bisa menggunakan hak pilih gitu kan. Jadi jumlahnya banyak sekali memang. Kemarin kami koordinasi terakhir dengan teman-teman Capil, mulai tanggal 21-22 ini Capil akan melakukan jemput bola ke semua SMA dan SMK di Wonosobo gitu, dalam rangka perekaman adik-adik SMA SMK yang 17 tahun tapi belum rekam. Nah, kemarin kami bisa bertanya sejauh mana Capil akan merekam, apakah anak-anak yang berumur berapa tahun sebelum 17 misalnya itu sudah pilih terekam, tetapi ternyata kalau dari Capil kebijakannya baru anak-anak yang baru berumur 16 dan 17 yang baru direkam dulu gitu. Cuman kalau angka pengurangannya kami belum bisa memastikan Mbak Eka, karena saya minta ke Capil juga mereka harus mengeluarkan data bersih yang pelayanan itu. Jadi itu baru bisa dilaporkan ke kami setelah cut off di semester kedua gitu kan, karena semester pertama sudah selesai. Tapi memang perkembangannya tiap hari banyak sekali anak-anak 17 yang rekam Mbak Eka ya, terkait mereka memang mau bikin SIM dan lain sebagainya. Jadi memang banyak sekali anak-anak SMA yang tiap hari menurut Capil itu memang banyak yang langsung merekam ke Capil gitu. Insya Allah nanti di targetnya di akhir tahun ini sudah
selesai yang proses itu, dan nanti akan kita lanjutkan secara berkelanjutan, merekam terus sampai nanti 2024 gitu Mbak Eka. Oke, seperti itu. Kemudian salah satu tahapan pemilu tadi ada 11 yang salah satunya disebutkan oleh Mbak Dian, ada pemutakhiran data pemilih. Ini sebenarnya kalau pemutakhiran data pemilih ini akan ditetapkannya kapan sih Mbak? Kok data pemilih ini kan dimulai di bulan Oktober ya. Jadi sebelumnya kita ada proses data pemilih berkelanjutan yang akan kita hentikan sebelum kita menerima DP4. Oke. Ya. Jadi data awal KPU itu adalah data DP4 yang turun ke kami, yang disinkronkan dengan data pemilu terakhir kami yang dimutakhirkan gitu Mbak. Jadi data itulah data awal kami gitu kan ya. Nah, itu akan berproses, awal data kita terima sudah kita sinkronkan, kemudian nanti kita turunkan ke teman-teman PPDP yang ke rumah-rumah itu ya Mbak, melakukan coklit. Nah, nanti proses dari coklit itu nanti menjadi DPS, kemudian ada perbaikan lagi di PSHP, nanti terakhir menjadi DPT di 21 Juni 2023. Itu selesai nanti penetapan DPT pada bulan itu, sekitar 8 bulan proses pemutakhiran data pemilih. Itu cukup panjang Mbak. Merupakan proses yang paling panjang Mbak Dian? Betul. Karena data pemilih itu jadi hal yang penting gitu ya Mbak, karena yang pertama data pemilih itu akan menentukan jumlah TPS kita. Nah itu dia. Gitu ya. Kita akan punya TPS berapa dengan jumlah pemilih berapa gitu. Kalau undang-undang kemarin Undang-Undang 7 2017 itu masih berbunyi maksimal 500 ya Mbak. Untuk satu TPS ya. Tetapi kita juga berhitung gitu ya. Kita besok kan di pemilu besok masih sama dengan 2019, satu pemilih itu dapat 5 surat suara gitu ya, Presiden, DPR RI, DPR Provinsi, Kabupaten, dan DPD gitu ya. Dan dikalkulasi kalau satu orang sekitar 5-7 menit di dalam TPS, harus proses membuka, mengamati, milih yang mana gitu kan, nyoblos, kemudian melipat kembali satu surat suara, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu butuh waktu yang agak lumayan banyak. Jadi kayaknya yang di 2024 pun kita pemetaan TPS dengan pemilih maksimal 300, karena menghitung 6 jam itu dengan 500 orang 5-7 menit tuh kayaknya memang tidak cukup kalau banyak pemilihnya, makanya sampai itu. Kemudian yang kedua, dengan jumlah TPS yang kita punya, kita bisa berhitung jumlah KPPS yang kita butuhkan. Nah itu dia. Itu 7 orang kali jumlah TPS, banyak sekali kan Mbak Eka lah. Setiap itu. TPS 7 orang Mbak Dian. 7 ya. Ditambah nanti ada linmas dari desa gitu ya. Jadi memang cukup banyak sekali lah. Itu juga kita proses dari awal, jumlah pemilih kita, TPS kita berapa, kemudian KPPS, kemudian yang nggak kalah penting adalah logistik surat suara. Karena surat suara di TPS itu jumlahnya adalah data DPT kita plus 2,5%. Jangan sampai nanti pemilih datang surat suaranya nggak ada atau kurang, kan nggak mungkin. Jadi kita harus pemetaannya memang dari data pemilih itu awalnya gitu. Jadi memang salah satu, ada 2 tahapan yang sangat krusial kalau menurut saya, yaitu proses pemutakhiran data pemilih dan pada waktu proses pungut hitung di TPS itu. Jadi hal yang sangat penting, krusial gitu ya. Oke, baik. Kemudian Pak Asma nih, terkait surat suara ini sebenarnya sudah ada rekayasa nanti akan jadi seperti apa yang memudahkan masyarakat gitu nggak sih Pak? Ya, terima kasih Pak Eka. Ini menarik kalau bicara surat suara sebenarnya, karena ini juga terkait dengan surat suara sah atau tidak sah. Iya. Dari proses pembelajaran kemarin di Wonosobo itu, yang 2019 itu di angka 11% lebih. Surat suara itu tidak sah, terutama untuk yang DPD. Padahal DPD itu kan cara memilihnya simple, ada foto, ada namanya, dan itu jumlahnya nggak terlalu banyak. Tapi kenapa kok surat suara tidak sahnya banyak? Nah, ini yang akan jadi saya rasa kajian penting bagi KPU, konsen KPU ke depan, supaya tahu kira-kira apa ini penyebabnya. Untuk DPD saja kok surat suaranya sahnya, suara-suara tidak sahnya sangat tinggi. Berbeda dengan DPR. DPR itu kan lebih rumit gitu ya. Karena begini Mbak Eka, kalau terkait dengan desain surat suara kan, kalau KPU kan hanya pelaksana undang-undang. Di undang-undangnya belum ada perubahan hingga saat ini. Artinya surat suaranya masih tetap sama kayak 2019. Namun demikian surat suara sahnya itu tinggi untuk yang DPRD, padahal di situ ada partai politiknya, nomor urut, dan ada gambar parpolnya, ada nama per caleg per partai, itu kan sangat kecil-kecil. Fotonya nggak ada, hanya nama saja. Nomor urut sama nama sama logo partai. Dan itu banyak banget namanya ya Pak ya. Iya, gitu ya. Itu aja suara sahnya
suara tidak sahnya sedikit gitu ya. Bila dibandingkan DPD. Lah ini yang jadi konsen KPU ke depan. Coba nanti dikaji lagi, di riset lagi ketika hari H itu apa sih sebabnya kok DPD sebegitu besar, 11% itu tinggi loh. Angkanya sangat tinggi. Kalau di skala nasional itu sudah kalau dikaitkan dengan partai sudah partai menengah itu kalau 11% itu. Karena menengah di Indonesia rata-rata ya di angka 12 sampai dengan 7% ya. Itu ya perolehannya. Jadi itu sangat tinggi angka segitu, sangat signifikan, angka sangat signifikan gitu. Jadi segampang itu kok masuk surat-surat tidak sah gitu ya. Itu yang menjadi konsen kita ke depan. Itu mungkin untuk masyarakat dibutuhkan kesadaran yang lebih nggak sih Pak? Mungkin mereka nggak mengenal calonnya, nggak membaca visi misi yang mungkin pada saat kampanye seperti itu. Ini baru asumsi ya, asumsi saya secara pribadi. Satu karena mungkin sosialisasi dari caleg. Dari calon DPD kurang karena dapilnya sangat luas. Dapil itu di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah artinya 35 kabupaten kota. Itu kan sangat luas sekali. Yang kedua, mungkin masyarakat menilai bahwa peran DPD itu tidak nampak di negara kita. Seolah-olah hanya sebatas sebagai pelengkap di DPR RI itu di DPR MPR ya terutama. Itu jadi pelengkap. Jadi mungkin lihatnya dari situ. Nggak dicoblos saja juga perannya nggak jelas kok. Mending nggak usah lah. Bisa begitu. Ya, ini baru asumsi saya loh ya. Asumsi saya secara pribadi sehingga ketertarikan orang untuk menyoblos DPD itu sangat minim, gitu sangat minim begitu. Kalau dari kacamata Mbak Dian sendiri melihat hal tersebut? Sebenarnya kalau masalah desain ya Mbak, beberapa kali sih KPU RI sudah melakukan simulasi dengan berbagai desain gitu ya. Mau dibikin 3 surat suara untuk memudahkan, intinya KPU RI, KPU itu untuk ingin memudahkan pemilih gitu ya. Jangan sampai pemilih di TPS tuh bingung gitu loh Mbak, terlalu banyak surat suara gitu kan, prosesnya juga lama gitu. Jadi beberapa kali pelipatan warna-warnanya juga harus cocokkan. Iya. Jadi kemarin beberapa kali sih memang sudah dilakukan simulasi ya, 3 surat suara seperti apa digabungkan dengan apa gitu kan. Sudah beberapa kali, tetapi memang karena undang-undangnya masih berbunyi sama, kita belum bisa melakukan perubahan apa-apa dan kayaknya masih sama dengan kemarin. Kalau menurut saya itu juga yang membuat kesulitan di TPS ya Mbak, pemilih itu jangankan mereka, saya aja yang penyelenggara kadang bingung ini milih siapa karena memang nggak tahu calonnya. Kayak DPD misalnya, ini siapa, harus memilih siapa, kenapa milih orang itu juga kan, kita juga butuh maksudnya nilai plus terhadap orang yang kita pilih gitu. Harapan kedepannya kan apa kalau kita milih ini gitu misalnya lah. Jangankan mereka yang orang awam, kami aja yang penyelenggara yang relatif lebih paham gitu aja kadang masuk TPS saya juga bingung loh, ini harus milih mana, siapa gitu kan. Nah itu juga jadi kendala lah. Itu juga yang sosialisasi yang lebih intens kayaknya Mbak, terkait yang pertama calon dan kedua proses mencoblosnya itu juga. Pemilih itu juga kadang nggak paham. Kalau kita yang muda-muda mungkin agak relatif lebih mudah ya Mbak. Kalau yang sudah sepuh, lansia dan lain sebagainya itu juga kalau nggak paham ya sudah nggak usah milih saja kan, akhirnya seperti itulah. Itu membuat angka partisipasi dan angka surat suara itu banyak nggak sah, banyak yang mungkin karena kebingungan itu juga kesulitan di TPS. Seperti itu. Kemudian kalau saya bahas sedikit soal para penyelenggara KPU-nya kayak penyelenggara pemilunya kayak semacam KPPS, PPS ini nanti akan ada syarat tertentu nggak sih Pak untuk 5 pemilihan nanti pertanggungjawabannya mereka akan hampir sama dengan 2019 kemarin. Mungkin saya pengalaman menjadi KPPS mungkin sebegitu ribetnya gitu ya Pak. Mungkin nanti akan ada kriteria tertentu dan kita juga belajar dari pengalaman 2019 sampai ada yang menyebabkan meninggal gitu. Pak Asma menanggapi hal tersebut gimana nih Pak? Dari data di Wonosobo itu alhamdulillah pemilu 2019 tidak ada sampai yang menjadi korban. Alhamdulillah. Ada 1 orang itu selang 3 hari. 3 hari kebetulan yang bersangkutan itu adalah petani pengambil nira itu kepleset terjatuh dari pohon kemudian meninggal. Tapi itu jeda 3 hari setelah hari H. Artinya tidak ada yang terkait langsung dengan pemilu nggak ada sama sekali. Memang ada yang sakit, ada beberapa yang kita ajukan itu memang ada. Kalau yang sakit keguguran misalnya, keguguran itu 2 orang kecapean ya itu ada keguguran kemudian sakit itu ada beberapa yang kita ini kan. Kalau sampai meninggal alhamdulillah nggak ada. Cuman begini, dari respon ini KPU RI merespon dengan rancangan PKPU yang menurut kami di daerah cukup bagus. Satu dari sisi usia. Usia itu dibatasi hanya sampai 50 tahun. Untuk petugas KPPS
itu maksimal 50 tahun. Nah, artinya ini kan karena mohon maaf sekali yang meninggal itu rata-rata adalah ada penyakit sertaan. Udah ada penyakit pokoknya, kemudian kelelahan jadi satu. Nah, itu yang rata-rata dari data di KPU RI begitu, sehingga terkait dari sisi usia dibatasi. Kemudian dari sisi kesejahteraan juga ditingkatkan, bukan cuma 500.000 tapi 1,5 juta, dan mudah-mudahan ini juga lagi diupayakan oleh KPU RI untuk ada asuransi, baik itu asuransi kesehatan ataupun asuransi jiwa gitu ya, itu lagi diikhtiarkan oleh KPU RI, mudah-mudahan di Kementerian Keuangan di ACC, karena memang jumlahnya besar karena se-Indonesia. Kalau 1-2 sih iya bisa gitu, tapi kalau besar sekali ya ini yang banyak sekali kan Pak. Ya, justru itu yang paling banyak. Betul, gitu ya Pak ya. Yang begitu-begitu itu karena satu TPS itu kan berarti bukan cuma 7 tapi 9. Karena ada linmas di dalam TPS, berarti kan yang harus diasuransikan juga 9 orang tersebut. Dan mudah-mudahan linmas ke depan juga ditetapkan maksimal 50 tahun, meskipun nanti di awal kita akan kesusahan. Karena linmas di desa itu rata-rata sudah di atas 50. Mereka yang udah yang agak tua-tua gitu ya Pak. Yang muda-muda nggak tahu kok kurang tertarik dengan linmas itu ya. Ini jadi PR kita bersama gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan peraturan begitu sehingga di Wonosobo khususnya itu tidak ada lagi korban meninggal atau sampai dengan jatuh sakit. Dan mungkin ada juga dari sisi kesehatan itu juga kemarin KPU RI menyampaikan pemeriksaannya harus di puskesmas, harus ketemu dengan dokter, tidak cukup hanya dengan bidan desa di desa, tapi harus ketemu dokter dan langsung juga ada identifikasinya, yang bersangkutan punya penyakit sertaan apa, sehingga bisa diantisipasi. Misalkan disiapkan obatnya, misalnya ya di lokasi ditambah vitamin misalnya ya. Yang begitu-begitu ini lagi coba dirumuskan oleh KPU RI terkait dengan pemeriksaan dan seterusnya itu. Oke, baik. Kemudian terakhir nih Mbak Dian, kalau untuk di tahun 2019 kemarin untuk jumlah TPS di Wonosobo seberapa banyak, dan untuk nanti diperkirakan akan berapa kali lipat lebih banyak Mbak? Kemarin di pemilu sebelumnya jumlah TPS kita 2935 Mbak. Ini kita sudah berhitung kenaikan jumlah pemilih juga, penduduk gitu ya. Jadi kita di pemilu ini TPS-nya sekitar 3.326, banyak tambah banyak kan, karena ada penambahan jumlah penduduk dan otomatis jumlah pemilih. Jadi jumlah TPS kita akan jauh lebih banyak lagi. Oke. Baik, Pesona Inspira, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi di segmen nanti selanjutnya di sajian KPU Wonosobo Next Time dengan tema tentunya masih dalam rangka pemilihan 2024 mendatang. Terakhir dari Mbak Dian, ada harapan apa ke depan untuk pelaksanaan pemilu 2024 kepada masyarakat nih Mbak? Silakan. Harapan saya pemilu 2024 bisa lebih baik gitu ya Mbak dari 2019. Banyak hal-hal yang kita antisipasi dari awal. Semoga masalah-masalah yang kemarin terjadi bisa kita antisipasi sehingga tidak terulang lagi masalah ke depan. Kemudian saya mengharapkan ada sinergitas dari semua pihak, KPU, Bawaslu, teman-teman dari pemerintah juga dari masyarakat untuk mensukseskan pemilu ke depan. Amin. Semoga terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan. Kemudian dari Pak Asma, ada harapan apa, ada kesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk pemilu serentak 2024 Pak? Oke Mbak Eka, jadi pemilu ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama. Sukses pemilu itu bukan cuma sukses KPU, tapi sukses kita bersama. Mari kita sengkuyung pemilu ke depan itu. Ada beberapa tagline kita. Kebetulan pemilu besok itu adalah bersamaan dengan Hari Valentine Day, hari kasih sayang. Itu dia. Ya, hari kasih sayang. Dan mudah-mudahan ke depan itu pemilunya adalah pemilu kasih sayang. Pemilu dengan penuh kasih sayang ya Pak ya. Yang kemudian memperoleh pimpinan yang penuh kasih sayang terhadap warganya, warga negaranya. Mungkin itu Mbak Eka. Terima kasih Pak Asma, Mbak Dian sudah menyempatkan waktunya. Selamat bertugas kembali. Kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Saya Eka bersama kedua narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Inspira telah kita dengarkan bersama, dialog interaktif bersama KPU Wonosobo menyapa. Hanya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu.